Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh mahasiswa peserta mata kuliah Bahasa Inggris 1, di mana saja kalian berada. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada video kali ini, kita kembali akan membahas tentang kalimat future tense verbal. Kita akan mereview kembali kalimat future tense, yaitu kalimat yang digunakan untuk menerangkan peristiwa yang akan datang, dan verbal kalimat tersebut ada kata kerjanya. Kita akan mereview terkhusus untuk kalimat tanya, ya. Kita akan mereview kalimat future tense verbal dalam kalimat tanya atau interrogatif, ya. Kita akan membahas beberapa kalimat tanya, ya, kalimat future tense dalam bentuk kalimat tanya. Selanjutnya, para mahasiswa peserta mata kuliah Bahasa Inggris 1 di mana saja kalian berada. Di sini ada beberapa kalimat positif, ya, kalimat positif yang tensesnya itu future dalam bentuk positif. Kita akan merubahnya menjadi kalimat tanya, ya. Kita akan merubahnya menjadi kalimat tanya agar kalian lebih paham, ya, penggunaan kalimat tanya dalam future tense. Direction itu apa ya? Petunjuk, ya. Change the following positive sentences into interrogative ones, ya. Rubahlah beberapa kalimat positif berikut ini menjadi apa? Kalimat tanya. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 1. Mr. Bams will approve my thesis proposal soon. Ini kan kalimatnya apa? Kalimat positif, ya. Kalimat future tense verbal yang positif dalam bentuk positif, ya. Mr. Bam akan apa ini? Approve, menyetujui, mengakui, mengesahkan, ya. Meng-ACC maksudnya, ya. My thesis proposal soon, ya. Proposal skripsi saya segera. Nah, ini kan ada segera. Soon itu apa? Keterangan waktu untuk kalimat future tense. Segera, ya. Soon itu artinya segera. Mr. Bam akan segera meng-ACC proposal skripsi saya. Terus di sini kita disuruh membuat kalimat tanya yang pakai when. Berarti kan Indonesianya kapan Mr. Bam akan meng-ACC, ya, proposal skripsi saya, gitu kan. Berarti nanti soon-nya ini bakal disimpan, ya. Tidak disebutkan dalam kalimatnya karena nanti bakal apa ini? Pertanyaannya menggunakan when, ya. Dan soon itu bakal menjadi jawabannya. When itu menunjukkan apa? Waktu, ya. When itu bertanya yang menunjukkan waktu. Berarti ngomongnya gimana? Kalau nggak ada when, itu kan will-nya dibalik ke depan, ya. Kalau nggak ada when, will-nya dibalik ke depan, terus when-nya itu diletakkan sebelum will. Jadi ngomongnya gimana? Oke, sekarang kita bahas, buat bersama-sama. Berarti ngomongnya when, setelah when diikuti apa? Diikuti will, ya. Diikuti will. Antara Mr. Bam sama will itu dibalik. Will-nya dulu baru Mr. Bam. When will Mr. Bam, ya, approve my thesis
proposal. Proposal. Nah, itu ya tanda tanya. When will Mr. Bem approve my thesis proposal? Gitu ya. Nah, ini kalimat tanyanya yang menggunakan when. Di situ kan perintahnya ada when-nya tadi. Ya. Kapan Mr. Bem akan meng-ACC proposal saya? Soon-nya tidak disebutkan karena ini bakal menjadi jawabannya karena pakai when. Sekarang kita akan bahas yang nomor 2. The guest speakers will arrive at campus in 15 minutes. Nah, ini kita disuruh untuk merubah kalimat positif ini menjadi kalimat tanya. Nah, ini tidak ada question word-nya, berarti kita disuruh membuat kalimat tanya yang biasa, yang artinya apakah, ya, apakah, berarti cukup will-nya dibalik ke depan, ya, tidak ada what, tidak ada when, cukup will-nya dibalik ke depan. Jadi will the guest speakers, ya, jadi gimana ngomongnya? Apakah, ya, the guest speaker, para will the guest speakers, apakah para pembicara tamu, ya, arrive at campus in 15 minutes, gitu ya. Minute. Nah, will the guest speakers arrive at campus in 15 minutes? Nah, gitu ya. Will-nya cukup dibalik ke depan. Ini pertanyaan biasa, tidak menggunakan question word. Tidak pakai when, tidak pakai where, how, dan lain-lain. Cukup will-nya dibalik ke depan. Sekarang kita bahas yang nomor 3. Nomor 3, she will deserve the achievement. Ya, nah ini kan tidak ada question word-nya di sini. Berarti ini disuruh membuat kalimat tanya biasa. Yang mana kalimat tanya biasa itu will-nya dibalik ke depan. Jadi gimana ngomongnya? Will she deserve the achievement? Will she deserve achievement? Ya, will she deserve the achievement? Seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini jawabannya, ya. Will she deserve the achievement? Gitu ya. Will-nya cukup dibalik ke depan. Sekarang kita akan bahas yang nomor 4. Rashid and Fakih will become the prayer leader, ya, the prayer leader of Haramain next 10 years, ya. Rashid and Fakih will become the prayer leader of Haramain next 10 years. Ya, Rashid dan Fakih itu akan menjadi imam, ya. Prayer leader itu imam, ya. Imam sholat of Haramain. Haramain itu ya 2 masjid itu, ya. Masjid Nabawi dan masjid apa itu? Yang di Mekah itu Masjidil Haram. Nah, ini di sini ada when-nya. Ada when-nya berarti kita
akan merubah kalimat positif ini menjadi kalimatannya yang pakai when. Karena pakai when nanti next year-nya ini, next 10 years-nya itu tidak disebutkan. Karena ini bakal menjadi jawabannya. Jadi gimana ngomongnya? When will Rashid and Fakih become the prayer ya, bukan player ya. Kalau player itu pemain, itu prayer, sholat ya. Prayer leader of Haramain. Haramain. Oke. Jadi jawabannya when will Rashid and Fakih become the prayer leader of Haramain. Seperti itu. Terus kita akan membahas soal yang nomor 5. Laura will get a new job soon. Nah, ini kan ada who. Who ini berarti kan menanyakan tentang subjek. Menanyakan tentang subjek. Kalau bertanya menggunakan who. Berarti nanti Laura tidak disebutkan dalam kalimat tersebut. Karena Laura itu bakal menjadi jawabannya. Siapa yang akan segera mendapatkan pekerjaan? Nah, itu ya. Indonesianya seperti itu. Jadi ngomongnya gimana? Who will get a new job soon? Siapa yang akan segera mendapatkan pekerjaan baru? Jawabannya siapa? Laura. Laura akan mendapatkan sebuah pekerjaan baru. Selanjutnya, para mahasiswa peserta mata kuliah Bahasa Inggris 1, di mana saja kalian berada. Sekarang kita akan membahas soal nomor 6. Ya, nomor 6 di sini positifnya they will agree with us. Mereka akan setuju dengan kita. Nah, ini kan tidak ada what, tidak ada when. Berarti ini kita disuruh untuk membuat kalimat tanya yang biasa, ya, yang artinya apakah. Yang mana yang biasa itu will-nya dibalik ke depan. Jadi gimana ngomongnya? Apakah mereka akan setuju dengan kita? Jadi gimana ngomongnya? Will they agree with us? Nah, ya. Will they agree with us? Gitu ya. Apakah mereka akan setuju dengan kita? Gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas yang nomor 7. The Trade Ministry will issue a new regulation on rice price ceiling. Nah, ini kan tidak ada apa ini? Tidak ada when, tidak ada what di sini, di titik-titik ini. Berarti kita disuruh untuk membuat kalimat tanya yang biasa. Yang artinya apakah, ya. The Trade Ministry itu Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan, isu itu mengeluarkan, a new regulation itu peraturan baru. Akan mengeluarkan peraturan baru. Oke, jadi gimana ngomongnya? Berarti will-nya dibalik ke depan. Jadi gimana? Will
The Trade Ministry, Kementerian Perdagangan, ya. Issue, will-nya tidak ditulis lagi karena sudah ada di depan. Issue a new regulation on rice price ceilings, gitu ya. Jadi ngomongnya, will the Trade Ministry issue a new regulation on rice price ceiling, gitu ya. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 8. The Agriculture Ministry will deploy 129 veterinarians to the farms next Saturday. Ya. Kementerian Pertanian akan mengerahkan 129 veterinarian, apa itu? Dokter hewan to the farm, apa ya, ke perkebunan next Saturday. Next Saturday itu apa? Hari Sabtu yang akan datang. Kita disuruh membuat kalimat tanya yang menggunakan when. Berarti next Saturday-nya ini tidak disebutkan nanti, karena ini bakal menjadi jawabannya. Ya, jadi ngomongnya gimana ini? Ngomongnya gimana? Jadi ngomongnya, when will the agriculture ministry deploy, will-nya tidak disebutkan lagi karena sudah ada di depan. Deploy 129 veterinarian to the farm. Tanda tanya. Nah, ini next Saturday-nya tidak disebutkan karena itu bakal menjadi jawabannya. Karena pertanyaannya menggunakan when, jawabannya next Saturday. Oke, lanjut. Yang nomor 9. We will promote our product in newspapers. Ya, kita akan mempromosikan produk kita di surat kabar. Nah, ini kita disuruh untuk merubah kalimat positif ini menjadi kalimat tanya yang menggunakan where. Where itu di mana? Berarti nanti in newspapers ini bakal disimpan, ya. Dalam kalimat tanyanya itu disimpan karena itu bakal menjadi jawabannya karena pertanyaan pakai where. Jadi gimana ngomongnya ini? Ngomongnya kalimat tanya, where will we promote, where will we promote, ya, our product, gitu ya, di mana kita akan mempromosikan produk kita. Jawabannya di mana? Di surat kabar. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 10. Puritanism will imperil vaccination program.
Nah, ini kan tidak ada what, tidak ada where, tidak ada when. Berarti kita disuruh untuk membuat kalimat tanya yang biasa ya. Yang mana yang kalimat tanya biasa itu will-nya dibalik ke depan. Jadi gimana ngomongnya? Nah, ini ngomongnya gampang ini. Will Puritanism imperil vaccination program. Nah, itu. Nah, seperti itu. Cukup will-nya itu dibalik ke depan kalimat. Ya. Tidak ada what, tidak ada when, tidak ada where. Sekarang kita bahas yang nomor berapa? Kita bahas yang nomor 11. Kita bahas yang nomor 11. Oke. Government will support many Islamic activities. Nah, ini kan ada what-nya. Berarti kita disuruh ya membuat kalimat tanya yang pakai what. Berarti ngomongnya gimana? What will government support? Seperti itu. Many Islamic activities ini tidak disebutkan karena ini bakal menjadi jawabannya. Ya. Oke, sekarang nomor 12. Mr. Saifuddin will reinstall his laptop tomorrow. Mr. Saifuddin akan menginstal kembali laptopnya besok. Kita disuruh membuat kalimat tanya yang pakai when, berarti tomorrow-nya ini bakal disimpan. Jadi gimana ngomongnya? Ngomongnya gimana? When will Mr. Saifuddin reinstall his laptop. Seperti itu. When will Mr. Saifuddin reinstall his laptop? Sekarang kita bahas yang nomor 13. Water will boil at 100 degrees Celsius. Terus kita di sini di titik-titiknya ini ya. At what degrees, pada suhu berapa derajat, pada berapa derajat gitu ya, suhu berapa derajat ya, air mendidih, akan mendidih. Berarti ngomongnya gimana? Ini pakai at what degrees ini ya. Jadi gimana ngomongnya? At what degrees will water boil? Ya. At 100 degrees Celsius-nya disimpan disimpan ini karena ini bakal menjadi jawabannya. Ya, pertanyaannya at what degrees will ya water boil? Ya, pada suhu berapa? Ya, berapa derajat? Ya, air itu akan mendidih. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 14.
Mr. Dowo will earn extra income next semester. Nah ya, ini kan ada what, berarti kita disuruh membuat kalimat tanya yang pakai what. Berarti kalau pakai what, objeknya itu disimpan. Ya, extra income-nya itu disimpan. Karena bertanya pakai what, extra income-nya itu bakal menjadi jawabannya. Jadi gimana ngomongnya? What will Mr. Dowo earn next semester? Next semester. Extra income-nya tidak disebutkan karena itu bakal menjadi jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 15. The suspects of the grave cases will escape to foreign countries soon. Ya. Nah, ini pertanyaannya kita disuruh membuat pertanyaan pakai who. Subjeknya itu kan the suspect ya, the suspect of the grave cases. Berarti ini nanti bakal ya, the suspect sampai cases itu kan subjeknya, berarti ini tidak disebutkan nanti karena itu bakal menjadi jawabannya. Who itu menanyakan subjek. Jadi gimana ngomongnya? Who will escape to foreign countries soon. Ya. Jadi ini kalimat tanyanya yang menggunakan who. Ya, suspeknya ini tidak disebutkan karena bakal menjadi jawabannya. Oke, sekarang yang nomor 16. The dentist will check your teeth in 10 minutes. Nah, ini kan kita disuruh membuat kalimat tanya yang menggunakan who. Berarti the dentist-nya nanti tidak disebutkan, disimpan dulu. Berarti ngomongnya gimana? Who will check your teeth in 10 minutes. Gitu ya. Dentisnya tidak disebutkan karena bakal menjadi jawabannya. Oke, sekarang yang nomor 17. Mrs. Fanny will submit her research article to International Journal of ELT next month. Nah, ini kan ada when. Berarti kita disuruh membuat kalimat tanya yang pakai when. Jadi gimana ngomongnya nih? When will Mrs. Fanny submit her research article to International Journal of ELT. ELT itu English Language Teaching. Ya. Jadi ini ya. When will Mrs. Fanny submit her research article to International Journal of ELT? Ya. Next month-nya tidak disebutkan karena bakal menjadi jawabannya. Sekarang kita bahas yang nomor 18.
Government will increase ya, sorry. Kalau decrease itu menurunkan, ini increase, menaikkan. Government will increase the salary of PNS by August. Ya, pemerintah akan menaikkan gaji PNS menjelang Agustus. Nah, di sini kan ada when. Berarti kita disuruh membuat kalimat tanya yang pakai when. Berarti by August-nya ini disimpan nanti dalam kalimat tanya. Jadi gimana ngomongnya? When will government increase the salary of PNS gitu aja lah ya, State Civil Servant, PNS. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 19. Rector will give incentive to the prolific lecturers next semester. Ya, rektor akan memberikan insentif kepada para dosen yang banyak karya. Prolific itu subur, banyak karya. Next semester depan. To whom itu kepada siapa? Pada siapa tadi? To the prolific lecturers. Nah, ini nanti bakal menjadi jawabannya. Dan itu ya tidak disebutkan dalam kalimat tanyanya. Jadi gimana ngomongnya ini? To whom will rector give incentive next semester? Ya, to the prolific lecturer-nya tidak disebutkan karena itu bakal menjadi jawabannya. Selanjutnya nomor 20, ini nomor yang terakhir ya. Eating fish will irritate and itch your body. Makan ikan akan menyebabkan iritasi dan tubuh Anda gatal. Nah, ini kan kita disuruh membuat kalimat tanyanya biasa. Nggak ada what, nggak ada where, nggak ada when, berarti cuman cukup will-nya dibalik ke depan. Berarti apa? Will eating fish. Apakah makan ikan irritate, menyebabkan iritasi, irritate and itch your body, menyebabkan tubuh Anda iritasi dan gatal. Seperti itu. Oke, demikian pembahasan tentang review on future tense verbal dalam kalimat tanya. Ya, semoga kalian bisa memahami pembahasan ini dan semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.